Action. Nah, ini teman-teman, lihat. Ini membuktikan bahwa dulu jalan ini ya, tanah ini tidak landai ini. Ini setinggi itu. Itu sisanya, jadi sebelah kanannya rumah. Ini masih terlihat sisa bekas tingginya jalan. Nah, ini kan jalan pembukanya nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Saya sedang bersama Kirana Kartika Nusantara. Kenapa saya bawa Kirana Kartika Nusantara? Jadi pembukanya gini: lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Jadi dulu di sini tanah ini saya dengan Kirana, dengan saudara-saudara, dengan ponakan-ponakan saya yang kecil-kecil dulu kerap main di sini. Tetapi dalam kondisi yang masih asri. Hari itu ini masih hutan, masih gunung. Tetapi hari ini kita sudah menjadi landai, bahkan yang di samping kita itu curam ke bawah mungkin berapa? 20 meter ke bawah. Ini mestinya kita naik 10 meter. Waktu Kirana umur 4 tahun ya, Kirana ya, 4 tahun atau 5 tahun lah. Sekarang Kirana sudah 10 tahun, artinya 5 tahun yang lalu ini masih hutan, masih enak, masih ada banyak sekali pohon. Dan ini baru bulan lalu atau 2 bulan lalu, ini masih di atas sekitar 10 meter. Jadi sebuah tanah gitu, di atasnya sutet. Di sana. Dan di sini sudah dibangun sentra industri ya. Jadi di satu sisi industrialisasi atau pembangunan itu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tapi di satu sisi memiliki dampak buruknya yakni ini warisan Tuhan yang dititipkan kepada kita semua. Jadi begini, jadi rusak, pohon-pohon tidak ada, penyangga air tidak ada. Belum lagi ini kan jalan, dulu ini jalan kampung, tetapi dibiarkan menganga semacam ini. Mengerikan sekali kalau kita melihat wajah alam kita seperti ini. Saya membayangkan betapa kita ini manusia yang disebut Homo sapiens itu sangat karakteristik kebinatangannya tumbuh. Karena begitu serakah sekali manusia-manusia mengeruk alamnya untuk keuntungan material saja. Jadi di sini tuh sebenarnya rangkaian Gunung Mokol. Itu Gunung Mokol, kita nanti akan ke sana. Kita akan ke sana. Ini dulu waktu saya kecil, waktu SD hiking gitu, jalan kaki, kegiatan pramuka biasanya muter gunung sana. Tetapi area ini sekarang menjadi area sangat buruk, sangat rusak, karena di satu sisi ini jurang, di situ pembangunan, gunung dikeruk, punggung Gunung Mokol itu pun sebenarnya di sana, nanti kita ke atas sana itu sudah dikeruk. Ikuti terus perjalanan kita untuk review tanah kelahiran kita yang dititipkan Tuhan kepada kita. Salam perspektif saya. Nah, lihat sana teman-teman, itu laut. Di sana perisai pantai kita semuanya industri. Itu Port of Cigading, Krakatau Posko, Krakatau Steel ada di sana. Jadi basis industri ini kemudian merangsek ke sini sebagai infrastruktur basis industri di hilir sana. Gunung kita yang tadi di sana, Gunung Mokol. Jadi ini jalan kampung kita dulu. Ini masih asli. Jalan kampungnya aslinya ini. Jadi dulu kita sejajar dengan jalan utama kita. Ini sebenarnya jalan lingkar selatan. Jalan lingkar selatan namanya Jalan Aat Rusli. Ini sebenarnya jalan tembusan alternatif untuk ke arah Anyar, semacam ring road lah kalau di kota-kota besar atau di Yogyakarta ya. Tetapi ini masih di daerah selatan, di daerah utaranya belum. Sepanjang jalan lingkar selatan inilah kemudian terjadi eksploitasi gunung, tanah sangat berlebihan menjadi seperti ini. Sebenarnya jalan lintasnya ini jalan kampung. Sekarang ramai, lihat samping sini entah berapa meter, mungkin ada sekitar 100 meter ke bawah ini kan mengerikan. Sementara ini kampung
jalan kampung, tinggal hanya tersisa di jalan kampung. Curamnya ini, sebenarnya ini lurus ke sana, tidak turun. Ini lurus ke sana, di sebelah sana level dengan jalan, tetapi akhirnya curam. Belum lagi soal jalan-jalan yang kemudian hilang, teman-teman. Ada banyak sekali di sederet jalan lingkar selatan ini atas eksploitasi tanah itu jalan kampung, jalan utama jadi hilang, dipakai industri. Ini sebenarnya yang tidak masuk akal bagi kita. Kenapa ternyata manusia bisa sejahat itu, sekejam itu terhadap alamnya, alam yang sudah dititipkan kepada Tuhan, kepada kita ya. Nanti ikutin, mudah-mudahan sih nggak kesorean, kita akan ke Gunung Mokol sana. Ikutin terus. Nah teman-teman, ini adalah perkampungan terakhir yang masih tersisa. Ada sekitar beberapa rumah, 1, 2, 3, kita lihat ya. Ini semuanya di samping kanan kiri jalan ini sudah eksploitasi alam, tambang pasir, pengerukan. Jadi ini dulu gunung, ini jalan perkampungan kita. Tetapi kalau kita lihat ke arah sana sekitar 100 meter, kanan kirinya sudah sudah jurang, sudah dikeruk pasirnya. Begitupun di sana. Ini lihat mobil-mobil besar ada ke situ. Ini mungkin akan ada naik mobil-mobil besar ini ke sini. Dulu perkampungan ini, gunung ini memang dulu sepi. Jadi setiap kiri jalannya adalah ladang-ladang masyarakat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi sekarang sudah menjadi dikeruk. Dan ini kampung terakhir dengan rumah yang tersisa. Sudah tidak ada lagi, mungkin 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi, kita nggak tahu, ini juga akan rata dengan tanah. Kita ikutin terus. Nah, selanjutnya tadi ini kan perkampungan terakhir nih. Tadi depannya ini sudah tidak ada, dan kita lihat semacam ini kubangan-kubangan raksasa itu kita bisa saksikan ratusan meter ke dalam tanah. Kita lihat kemudian menyisakan kubangan-kubangan semacam itu. Itu pun banyak memakan korban. Jadi ada banyak sekali anak kecil misalnya yang main dari kampung-kampung sebelah, lalu bermain di situ dan meninggal. Belum lagi di samping-samping sana. Di sana sudah selesai. Jadi ini ke arah Gunung Mokol ini sudah tidak ada. Belum jalannya yang begini. Padahal ini dulu suasana kampung, meskipun tidak diaspal, jalan kampung dahulu begitu asri dengan kanan kiri perkebunan warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kita ikutin terus. Nah teman-teman, sebenarnya kondisi perkampungan aslinya ini asri begini. Dulu seperti ini yang tadi itu. Cuman ini lagi-lagi kanan kiri ini sudah mulai dikeruk. Kita lihat ini betapa aslinya penduduk kampung di kanan kiri menanam tanaman. Kita ikuti terus ya. Tetapi nanti di dalam itu juga kampungnya sudah ada yang beberapa yang sudah direlokasi dan sudah tidak bisa ditempati. Nah, ini hanya beberapa saja nih, kayaknya sih nggak nyampe 50 kakak. Kita ikuti terus ya.
Nah, teman-teman, ini kita tadi kan saya bilang mau ke Gunung Mokol. Ini kita sudah di atas Gunung Mokol. Sebenarnya tadi kita udah ada di atasnya di sana. Mana? Oh, itu kita udah di atasnya sana. Hanya saja tadi jalannya licin, serem, sempit dan segala macam sehingga kita nggak sempat ngambil gambar. Dan ini suasananya teman-teman. Jadi dulu akses jalan yang tadi rusak segala macam itu dulunya semacam ini. Jadi lihat betapa hijau dan lestarinya alam kita. Tetapi kita lihat ke sini ke punggung-punggung itu sudah mulai dikeruk, teman. Agak samar-samar terlihat, tapi sudah di punggung Gunung Mokol. Jadi mungkin 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, mungkin kita nggak bisa dapatin lagi gunung ini akan rata dengan tanah, dan itu merupakan kerusakan alam yang paling nyata. Jadi nanti kita sudah lihat misalnya di hilirnya itu pasti banjir sedikit, selalu banjir dan tergenang. Nah, bisa nanti kita menuju pulang sambil melihat-lihat situasi lainnya. Tetapi yang jelas saya tidak tahu tambang-tambang itu memiliki izin atau tidak, tetapi yang jelas kerusakan alamnya begitu nyata. Ada kampung yang hilang, ada jalan yang hilang, ada penyangga bumi yang hilang, yang rusak gitu ya. Pohon-pohon sudah tidak ada lagi, tanah dikeruk, bahkan arahnya sih menjadi sangat berbahaya karena akses jalan segala macam ya. Kita ikutin terus sampai terakhir di bawah kembali. Nah, itu tadi teman-teman perjalanan kita dari pertama sampai akhir. Ini kampung terakhir pada sisi sebelah barat. Tadi kita masuk sisi sebelah sebelah timur, dan ini suasananya masih begitu asri di sisi sebelah barat. Itu tadi perjalanan kita, bahwa ternyata di dekat sekali dengan kita itu terjadi banyak sekali kerusakan alam. Manusia begitu sombong dan serakahnya terus mengeruk alam sehingga tidak kerusakan alam itu sesungguhnya berdekatan sekali dengan kehidupan kita. Baik, itu saja teman-teman perjalanan kita pada hari ini. Salam perspektif saya.